Ya. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan progres kami pada eh, proyek akhir algoritma dan pemrograman 1. Pertama, kita mengambil tema yaitu program sistem informasi pengelolaan kursus. Yang di sini kita beri nama itu Akumatika. Nah, tim penyusunnya ya, kelompok kita ada 3 orang, yaitu yang pertama saya Muhammad Bintang Royan dengan NIM 242410102040 dan Perkenalkan, nama saya Aulia Nurla Rahma dengan NIM 242410102087. Perkenalkan, nama saya Advenito Renner Jaroma dengan NIM 242410102094. kemudian berlanjut pada latar belakang. Kami mengambil tema ini dikarenakan latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi yang pesat sudah menyentuh di berbagai aspek dalam kehidupan, termasuknya itu di pendidikan. Tapi pengelolaan kursus pembelajaran dalam bidang pendidikan secara manual tuh masih menghadapi banyak tantangan. Kayak misalnya dalam mengolah data siswa, terus pemilihan paket yang dapat dibeli, terus pengelolaan jadwal, terus yang seperti itu. Kemudian dengan seiringnya perkembangan dunia digital, aplikasi kursus pembelajaran online sudah mulai banyak diminati oleh siswa-siswa masyarakat karena dapat menyediakan berbagai materi pendidikan yang mudah diakses dari berbagai lokasi. Nah, penerapan teknologi di bidang pendidikan ini telah diciptakan hal baru seperti mobile learning yang memungkinkan pembelajaran melalui perangkat elektronik dan media digital. Misalnya seperti dapat digunakan di HP atau di laptop seperti itu. Data menunjukkan 72% masyarakat Indonesia mengakses perangkat mobile, nah, seperti HP itu. Sehingga aplikasi kursus digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dalam bidang pendidikan. Melalui pengembangan aplikasi ini, diharapkan developer-developer dengan minat pendidikan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memperluas jangkauannya. Sehingga mereka juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, sebagai salah satu solusi, pengembangan aplikasi kursus berbasis konsol yang bisa ditambah dengan pilihan kursus pembelajaran digital atau kursus pembelajaran online. Aplikasi ini diharapkan dapat memfasilitasi seluruh jalannya pengelolaan lembaga kursus baik administrasi dan akademik berbasis digital. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data kursus, memudahkan pengguna untuk menentukan paket pembelajaran mana yang akan dipilih berdasarkan silabus. Kemudian meningkatkan efisiensi pengelolaan data nilai para peserta atau pengguna kursus dan dapat mengakses laporan transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna. Kemudian di rancangan aplikasi adalah aplikasi memiliki fitur login sebagai autentikasi pengguna. Nah, kebutuhan sistemnya adalah yang tadi aplikasi memiliki fitur login sebagai autentikasi pengguna. Kemudian aplikasi memiliki fitur registrasi untuk masuk ke dalam aplikasi dengan data yang baru, dengan entry nama pengguna, email atau nomor telepon pengguna, dan password. Dan C, aplikasi memiliki fitur yang untuk menampilkan silabus mata pelajaran. Yang D, aplikasi memiliki fitur entry untuk memilih paket kursus. Kemudian aplikasi memiliki fitur untuk melakukan transaksi pembelian paket kursus. Lalu, aplikasi memiliki fitur untuk entry nilai peserta kursus untuk pengajar. Kemudian, aplikasi ini memiliki fitur untuk mengelola nilai peserta kursus. Yang terakhir, aplikasi memiliki fitur kelola pengguna bagi admin aplikasi. Struktur datanya yaitu adalah login dan sign up. Datanya itu berisikan username, password, email atau nomor telepon. Dan tipe data yang di-entrykan adalah string dan penyimpanannya ada pada CSV. Sama seperti yang tadi, ada silabus mata pelajaran
yang datanya berisi nama mata pelajaran, kompetensi dasar, dan materi pokok. Tipe datanya berupa string dan penyimpanannya adalah CSV. Kemudian di paket kursus juga terdapat nama paket kursus dan harga. Dan tipe datanya berupa string dan harganya adalah float. Dan penyimpanannya sama di CSV juga. Kemudian ada transaksi pembelian yang berisikan nomor transaksi, username, nama paket, dan total pembayaran. Dan tipe datanya adalah integer, string, dan float. Dan penyimpanannya ada pada CSV. Kemudian ada konfirmasi pembayaran yang berisikan telah bayar atau belum bayar. Nah, tipe datanya adalah string dua-duanya. Dan penyimpanannya adalah dari inputan. Kemudian ada menu pengguna yang berisikan silabus mapel, latihan soal, daftar nilai, dan jadwal. Tipe datanya adalah string semua dan penyimpanannya ada pada CSV. Kemudian ada menu admin untuk mengelola yang berisikan nama pengguna, paket, dan kelas. Nah, tipe datanya adalah string semua dan penyimpanannya ada pada CSV. Kemudian ada menu pengajar yang berisikan menampilkan nilai siswa dan dapat mengganti nilai siswa. Tipe datanya adalah string dan ganti nilai siswa ini adalah integer yang penyimpanannya ada pada CSV. Kemudian ada latihan soal yang berisikan nama mapel, soal, dan nilai latihan soalnya. Yang tipe datanya berupa string, dan nilai berupa float yang penyimpanannya ada pada CSV. Kemudian yang terakhir ada logout yang berisikan iya atau tidak dan tipe datanya adalah string. Nah, rancangan navigasi dan tampilan. Bagian ini menjelaskan rancangan navigasi dan tampilan aplikasi. Ada login, menu pengguna, pilih silabus mata pelajaran, pilih paket kursus, transaksi pembelian, paket kursus, menu pengguna, menu utama admin, menu utama pengajar, dan logout. Kemudian saya akan mempresentasikan kode saya yang sudah saya kerjakan. Di sini saya mengerjakan menu untuk pengajar. Nah, di sini pertama di sini ada login. Jadi awal login sebagai pengajar di sini menginputkan username dan passwordnya. Kemudian jika username ada pada di sini data pengajar.csv ada di sini, maka dapat masuk ke menu, dapat mengakses fitur menu. Jika tidak, akan terlihat password salah. Dan jika username tidak terdapat di dalam data pengajar ini, keluar pesan tidak ditemukan di dalam data. Kemudian pada fungsi menu terdapat pilihan. Yang pertama, 1 untuk melihat silabus, 2 untuk menampilkan nilai, 3 untuk mengganti nilai, dan 4 melihat jadwal dan memilih angka 0 untuk keluar. Nah, jika inputan dari user itu adalah 2, maka akan memanggil fungsi dari menu nilai. Jika memasukkan 3, maka akan memanggil fungsi dari mengganti nilai dan seterusnya. Nah, di dalam fungsi menu nilai terdapat pemilihan lagi untuk melihat semua nilai atau melihat nilai per siswa dan 0 untuk kembali ke menu utama. Nah, jika semisal inputan dari user adalah 1, maka dia akan memanggil fungsi lihat nilai semua siswa. Jika memilih nomor 2, maka akan melihat nilai per individu dari siswa. Nah, jika memilih kembali, maka akan kembali ke menu utama.
Jika semisal inputan di luar dari pilihan ini, maka akan keluar pesan input salah. Lalu kembali mengulang fungsi ini. Kemudian pada fungsi lihat nilai semua siswa ini, kita ngeprint, kita menampilkan semua yang ada di sini, di CSV ini. Semua ini akan ditampilkan. Kemudian di fitur lihat nilai individu akan meminta inputan dari user, maksudnya dari pengajar, untuk mencari nama siswa siapa yang ingin dilihat namanya, dilihat nilainya begitu. Di sini untuk mencari lokasi dari namanya, dari nama inputan, lalu akan menampilkan nilai untuk nama dari siswanya. Lalu di sini ada fungsi untuk mengganti nilai. Jadi di sini si pengajar itu dapat mengganti nilai dari siswa. Pertama, si pengajar memasukkan nama siswa yang nilainya ingin dirubah. Kemudian menginputkan nilai yang baru. Kemudian di sini kita rubah nilai baru yang tadi inputan dari user tersebut, kita rubah ke integer, lalu berlanjut ke data pengajar, ke nilai ini, lalu langsung merubah nilai dari siswa tersebut. Nah, langsung dicoba saja. Nah, karena tadi di data pengajar sini username-nya berisi bintang dan passwordnya adalah baba1909. Maka kita akan memasukkan username bintang dan passwordnya adalah baba1909. Nah, langsung memanggil fungsi dari menu ini. Nah, karena itu kita coba untuk menampilkan nilai. Nah, dalam menu melihat nilai ini kita dapat memilih antara melihat semua nilai siswa atau melihat nilai per siswanya. Jika kita memilih nomor 1, akan keluar tadi semua nama siswa beserta kelas dan juga nilainya. Jika kita ingin melihat nilai per siswanya, kita pilih nomor 2 dan kita menginputkan nama siswa yang ingin dilihat nilainya. Misalnya seperti Rain. Nah, nilai untuk Rain akan dimunculkan di sini. Jika kita memilih kembali, akan kembali ke menu pengajar. Kemudian jika semisal kita ingin mengganti nilai dari siswa, kita memilih nomor 3. Nah, kita memilih ganti nama siswa yang ingin kita ganti nilainya. Contohnya seperti bintang. Ini tidak ditemukan. Misalnya kita ingin mengganti nilai dari Ryan. Kita menginputkan nilai baru. Di sini nilainya adalah 100. Nah, nilai barunya kita ganti ke 90. Nah, di sini akan terganti menjadi 90. Coba kita tampilkan. Nah, nilai dari Ryan adalah 90. Dan jika kita ingin keluar, nah sudah. Itu progres dari saya untuk proyek akhir ini. Bisa dilanjutkan dengan teman saya.
Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan progres saya terkait registrasi dan login. Untuk yang pertama, fungsi dari registrasi user itu meminta input dari pengguna untuk nama pengguna dan kata sandi. Terus yang kedua, menyimpan data pengguna dari data pengguna ke dalam CSV atau user CSV. Lanjut, yang kedua ada login user. Di sini login user meminta input nama pengguna dan kata sandi dari pengguna dan membaca file CSV dan memeriksa apakah kombinasi nama pengguna dan kata sandi cocok dengan data yang ada atau tidak. Selanjutnya menampilkan pesan berhasil atau gagal login berdasarkan hasil pencocokan. Terus yang terakhir dari fungsi main ini menampilkan menu utama dan meminta pengguna memilih opsi registrasi pengguna baru, login, dan keluar. Terus fungsi dari register user atau login user atau berdasarkan pengguna. Oke, di sini saya mau coba run ya. Misal kita mau registrasi, saya tekan 1, masukkan nama pengguna, misal saya contohin kata sandi 1, 2, 3. Jika sudah berhasil, langsung kita mencoba login, masukkan nama pengguna yang tadi yang sudah kita buat. Jika login berhasil, maka akan ada tulisan login berhasil, dan jika sudah mungkin bisa lanjut ke menu selanjutnya. Tetapi menu selanjutnya karena belum, jadi mungkin segitu saja. Oke, mungkin bisa dilanjut dari teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menu tentang pilih paket dan sekaligus transaksi paketnya. Di sini ada menu lihat paket, di mana program dapat membaca isi dari file CSV paket kami di sini paketnya, dan ditampilkan di terminal. Kemudian untuk fungsi ini itu membuat tampilan nomor di tabel pandesnya dimulai dari 1, bukan dari 0. Kemudian ada menu transaksi, di mana user diminta untuk menginput namanya, dan selanjutnya keluar menu lihat paket ini untuk memudahkan user memilih paket yang akan dipilih. Di bawah menu lihat paket akan muncul, maksudnya user diminta memilih paket mana yang ingin mereka beli. Setelah dipilih, program akan membaca paket yang sekiranya dipilih oleh user. Kemudian fungsi ini itu hanya membantu program agar apabila nomor paket yang dipilih lebih dari data paket yang ada, program akan menampilkan output pilihan tidak valid. Untuk program paket aktif ini digunakan untuk membantu mencari apakah paket tersebut ada atau tidak yang nantinya akan dimasukkan ke file CSV transaksi. Jika ada, akan menampilkan output paket yang Anda pilih sesuai kelas yang Anda pilih dari paket aktif ini dan harganya. Kemudian sebelum mengakhiri masa tahap transaksi, user
akan ditanyakan lagi apakah yakin untuk memilih paket ini dan menjawab question antara yes or no gitu. Kalau memilih yes, dia akan lanjut menampilkan silakan melakukan pembayaran sebesar harga yang paket pilih. Kalau no, dia akan kembali ke menu lihat paket dan memilih paket baru. Kemudian setelah membayar, dia akan dikasih pilihan lagi apakah sudah melakukan pembayaran, dan sama inputannya hanya user yes or no. Apabila iya, file yang maksudnya data inputan yang sudah dimasukkan sebelumnya akan terupdate ke file CSV transaksi ini. Namun jika user menginputkan no, akan kembali ke menu silakan melakukan pembayaran. Apabila inputan tidak valid, akan menampilkan output inputan tidak valid. Kemudian ada fungsi utama transaksi ini hanya intro aja untuk melakukan menu pembayaran. Selanjutnya akan coba menjalankan program. Satu atau dua. Untuk melakukan transaksi, user harus mengetikkan 1 untuk memilih paket selanjutnya. Kemudian user diminta untuk menginputkan nama, contoh. Kemudian user dapat memilih paket mana yang akan dipilih. Contohnya misal 5, paket matematika kelas 8, masa aktifnya 1 semester dan seharga 200.000. Apakah Anda yakin memilih paket ini? Ya. Silakan melakukan pembayaran sebesar 200.000. Apakah Anda sudah melakukan pembayaran? Ya. Transaksi berhasil dan ini seharusnya terupdate di sini. Ya, mungkin itu saja progres dari saya. Terima kasih. Mungkin itu saja progres dari kelompok kami yang mungkin untuk fitur-fitur selanjutnya akan kami presentasikan di presentasi final project di minggu 15 dan 16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.